Grace Raja atau biasa kita panggil Ki Kentongan, yang akan menyampaikan tentang langkah konkret pengembangan organisasi. Tidak perlu banyak program karena sudah banyak yang kenal di Pak. Monggo silakan Pak Grace. Yang saya hormati Mas Anggoro, kemudian para narasumber, lalu para sesepuh dan semua yang ada di sini. Yang pertama dari Majelis Guru Kebudayaan Indonesia Pusat menyampaikan provisiat kepada Papandaya, karena sebenarnya program ini dulu ditawarkan ke Purnomo Sidi gitu ya, tapi Purnomo Sidi tinggal beberapa hari diminta proposal, nggak siap, nggak ada orang yang mau mencoba mengupayakan. Lalu ditawarkan kepada Panunggalan, juga nggak siap. Juga ditawarkan ke Mahayana, nggak siap. Lalu saya tawarkan ke Papandaya, yang saya tahu hanya Mas Anggoro. Kamu sendirian berani nggak? Berani. Tepuk tangan untuk Anggoro. Jadi berani maju sendirian gitu ya. Tapi luar biasa, bagi saya ini semua bukan kebetulan. Mengapa yang dikuatkan program penguatan paguyuban ini justru pertama karena pada Papandaya. Meskipun orangnya cuma satu, tapi menurut saya kekuatan leluhurnya banyak gitu ya, sehingga berani gitu ya, maju meskipun kadang bingung gitu ya. Jadi ini sasmito juga bagi saya. Mengapa Pancasila yang perlu dikuatkan? Nah nanti sudah muncul nama pertama. Baik, saya sebagai pembicara terakhir, itu saya hanya menyampaikan dalam bahasa yang lain, tapi lebih teknis mengenai bagaimana organisasi itu dikuatkan. Ini nanti bukan saja seperti disampaikan moderator, bukan saja untuk Papandaya, tetapi organisasi yang lain juga ya. Kalau kita mau kuat, itu sebenarnya kita harus melakukan apa? Silakan di next dulu ya. Ini ada konsep 3B. Berbenah, berubah, berbuah. Ini refleksi untuk Papandaya, tapi mudah-mudahan refleksi ini juga bisa dirasakan oleh paguyuban yang lain. Next, kalau kita berbenah itu apa? Setidaknya saya ingin menunjukkan ada 4 unsur manajemen organisasi yang perlu dibenahi, yang dikenal dengan 4M: manusia, mesin, materi, dan metode. Next, kalau kita benahi manusianya, itu saya menyoroti 3C. C yang pertama connected. Connected itu artinya keterhubungan antara visi diri dengan visi organisasi. Terutama kalau kita bicara dengan Papandaya, berarti keterhubungan antara visi diri dengan visi ajaran Papandaya itu. Dan ajaran Papandaya itu apa? Itu silakan nanti lebih rinci baca di buku ajaran. Ini di dalam bahwa buku ajarannya saya tanya tadi Pak Mas Anggoro belum punya. Ya betul. Berarti selama ini visi diri belum connect ke ajaran, karena buku ajarannya dia belum dipegang. Kalau belum dipegang, yakin belum dibaca. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya buku ajaran, sekarang mungkin bisa diakses, malah generasi muda di kampus-kampus sudah akses juga.
itu bisa aja dari Google ya, Paguyuban Pancasila Handayani, itu akan keluar bukunya gitu ya. Silakan baca di sana untuk generasi mudanya. Itu koneksi yang penting itu bagi orang, bagi pribadi. Sebab ini mungkin dengan bahasa yang lain tadi ya, kalau kita tidak punya dasar yang kuat, koneksi yang kuat antara tujuan hidup saya dengan ajaran yang saya yakini, itu juga secara manusia kita juga tidak kuat spiritnya gitu. Maka ajaran itu dipelajari baik-baik. Kayaknya connect dengan saya. Tapi bagi saya melihat ya, meskipun hari ini yang datang hanya beberapa orang, tapi yang datang ini sudah sebenarnya ada koneksi gitu ya. Ada koneksinya dengan ajaran itu. Saya dulu mengenal Papandaya itu karena kos saya datang pertama di Solo. Saya cari kos, dapat kosnya itu di Jalan Diponegoro itu. Dan ternyata depannya itu joglo yang setiap minggu dipakai untuk pertemuan Papandaya. Dan saya malah mengenal Papandayanya ketika saya tiba di Solo, sudah kenal duluan Papandaya. Kemudian ternyata yang kumpul itu banyak dari paguyuban lain. Lalu saya juga diajak pertemuan-pertemuan paguyuban lain sampai ke Kahur Jiwa itu. Nah, saya paling enjoy di Kahur Jiwa karena pengetahuannya utuh di sana, saya bisa paham dan cocok dengan ajaran di tempat saya, yaitu Salika di ND Flores. Jadi apalagi di Papandaya itu aturannya itu sangat ketat. Aturannya di Papandaya di Kahur Jiwa ya. Aturannya sangat ketat sehingga longgar banget gitu ya. Orang guru, orang murid, orang pakon, orang penging gitu ya. Wah, bisa jadi nggak ada aturan. Dan aturannya itu malah tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan gitu. Semua bisa jadi guru, semua bisa jadi murid. Karena guru itu muridnya pribadi, murid itu gurunya pribadi. Nah, itu saya lalu enjoy di PKJ. Kemudian itu yang pertama ya, kalau kita mau membenahi orang, kita pribadi harus connect dengan ajarannya. Maka silakan nanti Mas Anggoro bisa minta buku ajarannya di dalam Saponyono. Kemudian C yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi tadi banyak disampaikan oleh Kirian mengenai jaringan ya. Kolaborasi ini kan kerjasama antar anggota, terutama di dalam sendiri dulu. Kolaborasi di dalam paguyuban dulu. Jangan berkecil hati hanya 2 orang, 3 orang. Wah, ini semua orang pilihan leluhur. Meskipun sudah sepuh, meskipun masih muda, Anda semua adalah orang-orang pilihan dari leluhur untuk menghidupi Pancasila Handayani. Kerjasama dengan, setelah kolaborasi di dalam, kolaborasi dengan yang di luar, yang paling dekat dengan MLKI, paguyuban lain, dan ini hari ini yang terjadi adalah kolaborasi itu. Nanti Direktorat KMA, sekarang BKMA namanya, itu memfasilitasi, asal proposalnya jelas untuk kegiatan-kegiatan itu. Setiap tahun itu ada anggaran dari Direktorat untuk penguatan dan untuk perluasan jaringan ya teman-teman. Jadi nanti topiknya bisa untuk penguatan, bisa juga untuk perluasan jaringan. Selain dengan itu bisa juga dengan adik-adik dari kampus. Saya melihat Papandaya ini punya peluang sangat besar. Kalau PKJ itu kampus juga, itu koneknya, jaringannya bisa untuk kampus yang di psikologi, filsafat, antropologi.
Kalau Papandaya ini Anda koneknya ke kampus itu ke mahasiswa jurusan PKN. Sama BPIP. Itu koneksi utama Pancasila. Karena inti ajaran atau visi dari paguyuban Pancasila Handayani Ningrat itu adalah menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan jiwa bangsa kita. Handayani Ningrat itu artinya pengayom, pelindung. Jadi Pancasila yang menjadi pelindung atau pengayom. Maka ini ajaran ini silakan Mas Anggoro, ini nanti kalau nggak ada bukunya download, sudah ada di Google. Ketik aja Paguyuban Pancasila Handayani Ningrat, buku ini keluar. Jadi itu nanti koneknya sana. Enggak, ini bila perlu nanti malam lokasi berikutnya Romo Sumarno agendakan. Coba undang adik-adik mahasiswa dari berbagai kampus yang mahasiswa PKN ya, jurusan itu ya, dan juga dari BPIP. Kalau BPIP di sini adalah di tingkat kota atau bicara mengenai Pancasila Handayani Ningrat. Itu bisa jadi materi untuk penelitian skripsi mereka. Sama seperti di kampus juga, itu sudah setiap kampus pasti ada mahasiswa S2, S3, doktoral kayak di Rian ini. Penelitiannya materi di kampus juga mengenai manusia tanpa ciri. Itu gelar promosi doktor nanti. Itu ya di Papandaya itu punya kekuatan itu. Jadi bisa pelajari benar-benar itu bisa dikembangkan. Pancasila sebagai pengayom dan lain sebagainya, nggak usah ada yang bicara. Kita dosen-dosen ini. Pancasila sebagai pengayom pelindung itu maksudnya gimana? Yang mendengar tidak harus kita anak-anak mahasiswa. Nanti dari situ kan karena ini idenya dari paguyuban, lalu juga orang mau ternyata ada tuh yang namanya pengajian kepercayaan Papandaya. Itu tujuan yang lain. Tapi tujuan yang utama itu sosialisasi ajaran itu tidak harus kepada anggota paguyuban, tapi semua, karena ini ajaran leluhur. Maka semua orang meskipun sekarang memeluk agama apapun, itu kalau nanti tertarik mengenai ajaran leluhurnya pasti datang. Kemudian C yang ketiga, komitmen. Komitmen itu ya kesetiaan ya, dan kesabaran. Udah pernah berdoa minta kesabaran? Belum? Sudah. Tidak usah berdoa. Langsung sabdo, aku sabar. Untuk menghidupi mesin organisasi. Dan nanti kita bicara mesin, tadi baru manusia. Jadi komitmen ini kesetiaan dan kesabaran untuk menghidupkan mesin. Dalam mesinnya itu apa? Next. Mesin dari ajaran, mesin dari setiap organisasi itu ada dua setidaknya. Yang utama, satu, ajaran itu sendiri, rohnya. Jadi mesin dari Papandaya yaitu ajaran Pancasila yang menjadi pelindung atau pengayom itu sendiri bagi bangsa Indonesia. Jadi ini bukan bagi Anda sendiri, ya, terutama bagi Anda sendiri bisa harus merasakan saya jadi anggota paguyuban Pancasila Handayani Ningrat. Aku berarti sudah dituntun leluhur untuk menjadi pengayom, pelindung. Itu yakin dengan diri sendiri. Bu, kalau Mas Anggoro kurang yakin, ibu yang meyakinkan ya Bu. Bu siapa namanya? Bu Lilis, ya Bu Lilis. Kemudian yang kedua, mesin itu adalah jantungnya organisasi. Kalau tubuh itu mesinnya di jantung yang berdenyut setiap saat, maka mesinnya itu adalah pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu sama
sama seperti jantung yang berdetak kan rutin kan, pasti kan. Begitu jantung itu tidak berdetak, mati kan. Jadi matinya organisasi ketika mulai pertemuan rutin sudah tidak ada. Itu tanda-tanda jantung dia rusak. Berdetaknya kok enggak rutin gitu. Jadi pertemuan rutin ini ya jangan berpikir yang muluk-muluk. Bertemu nanti kita hanya 2 orang, 3 orang, yang pergi rutin itu nggak apa-apa. Itu kalau sendiri lalu memikirkan bagaimana kegiatan berikutnya gitu. Itu harus ada pertemuan rutin. Kalau tidak misalnya untuk sendiri itu agak bosan, oke, kolaborasi tadi. Ayo MLKI, kapan-kapan sarasian anggorokasi di tempat kami lah, di Joglo, di Astana Utara, boleh. Nayu, silakan. Jadi anggorokasi kita bisa nggak usah di Kejaksaan terus gitu ya. Jadi kita baru tahu juga ternyata ada Astana Utara gitu ya, bisa di sana untuk membuat denyutan itu. Kemudian yang ketiga materi ya. Materi ini atau ya tempatnya ada, kalau itu sudah saya buat itu ada tempatnya. Biaya ya dia Basuki mobil, tetapi itu akan berhadapan dengan prinsip yang lain. Mangan orang mangan ngumpul, gotong royong. Jadi Jer Basuki Mowabeo sebenarnya ini juga sedikit melemahkan semangat dasar leluhur kita gotong royong. Saya pernah membuat acara itu nggak ada biaya, gotong royong saja. Ayo kumpul besok, bawa yang ada makanan sisa di rumah, bawa yang ada bawa minuman, bawa yang ada ini, silakan bawa 1 porsi. Yang punya kelebihan ingin bawa 2 porsi, 3 porsi, boleh. Akhirnya makanan malah kurang-kurang. Ada yang bawa tumpuk malah. Sisa-sisa makanan itu sisa. Yang biasanya kan pertemuan yang paling dipikirkan kan makan. Ya, tidak pernah ada bikin pertemuan besok kita berkumpul, tapi itu kita pas jam puasa gitu ya. Nggak ada makan dulu, bahwa itu juga ada yang datang. Jelas jadi biaya. Memang kalau biaya kayak gini tidak usah pikir kan udah. Setelah benar berubah, buah yang diharapkan itu ada 2 menurut saya. Ya buah itu ya buah wujud atau profil manusia papan daya. Manusia yang menghayati nilai-nilai, menghidup nilai-nilai Pancasila yang menjadi pengayom dan pelindung bangsa Indonesia. Itu seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong dan keadilan. Kemudian manusia, kalau ini saya kutip dari buku ajaran Manusia 4M. Yang mohon hati merasa diri ya manusia penciptaan Tuhan yang selalu mohon tuntunan, berkat, perlindungan dari Tuhan dan juga terutama dari leluhur sebagai perantara kita kepada Tuhan. Lalu nanti mohon penjelasan demikian dulu aja, lebih paham bahasa Jawa. Mangesti, mangestuti, marmi. Itu profil manusia papan daya. Itu buah yang diharapkan itu, dan itu bukan hanya milik anggota pemilihan papan daya, tetapi semua orang yang mendengar atau menghayati nilai-nilai Pancasila Andayanimas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Pak Gres. 5 pemateri sudah menyampaikan, dan dari Pak Gres terakhir analogi
tentang organisasi ya, nanti bisa diaplikasikan juga. Dan untuk selanjutnya kita akan diskusi. Saya lihat ada beberapa yang sudah mulai ingin bertanya dan menulis-nulis. Kita akan buka termin yang pertama, sesi yang pertama. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi usulan, menambahkan, bisa monggo. Atau kita yang bertanya, bos. Itu ada. Dari mana Bapak mau disebutkan nama dan panggilannya? Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Nama saya Yohanes Alexander Citro dari Gereja Santo Aloysius Mojoso, Solo. Yang pertama, terima kasih saya dapat undangan di acara workshop ini, yang mana bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Inti pada hari ini kami mohon dan kami titipkan kepada semua petinggi atau pemimpin agama di dalam melaksanakan kegiatan supaya Pancasila itu selalu diberikan kepada umatnya, yang mana menurut saya Pancasila adalah dasar negara dan merupakan suatu alat pemersatu lintas umat beragama. Nah, dengan demikian nanti kalau kita sudah meresapi Pancasila, bisa merasakan, bisa menjalankan, tidak ada intoleransi. Makanya Pancasila adalah segala sumber di dalam kehidupan, hukum, etika, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf dalam tutur kata kami kurang berkenan. Kanthi Anda berasing mana kula nyuwun pangapunten. Kula tutup dengan sesanti rahayu ingkang sami bidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalem. Terima kasih Pak Yohanes Alexander. Ya, luar biasa sekali. Ternyata tidak hanya dari penganut kepercayaan yang datang loh, ada juga dari gereja, ada juga dari akademisi. Terima kasih Pak Yohanes Alexander yang memberi penguatan bahwa Pancasila, dengan Pancasila kita bisa hidup tanpa intoleransi. Tepat sekali, karena kalau kita hidup bermasyarakat itu yang kita gunakan itu secara umum dipakai semua orang. Jadi Pancasila menjadi landasan kita bermasyarakat. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya, monggo. Wah, ini berat sekali pertanyaannya. Ini pertemuan serius sebetulnya, karena ini namanya workshop ya. Jadi para narasumber sudah menyampaikan banyak hal yang sangat berguna untuk Anda ya. Nah, tapi pada faktanya kadang kita lupa bahwa kalau kita sudah memberikan sasmito juga karena polusi udara, polusi ajaran asing yang begitu masifnya di Indonesia ini, sehingga ajaran-ajaran leluhur menjadi kabur. Dan celakanya lagi terpengaruh oleh intisari dari kemanusiaan itu sendiri, yaitu PDIK, Panasnya dan kemarin, sehingga menimbulkan namanya puritanisme, yaitu merasa benar sendiri. Nah, dari situ apa yang dikatakan Pak Kris tadi benar, komunikasinya harus hidup. Nah, kayaknya ini sudah sama berkait dengan isu pola tadi di teras
bahasa kamu jiwa, bukan ajaran loh ini, bahasa kamu jiwa. Yang otentik sistemnya diangkat. Misalnya ditanya nih, Mas umurku piro? Jawabnya 1. Karena apa? Dengan kata jawabnya umurku 1, sehingga mengajarkan pada orang yang bertanya itu urusan umur, urusanmu tetap umur kan gitu. Ada etika di situ. Dan ditanya juga, kowe lagi ngomong, aku hari gini, kalau ini saya belum. Itu jawaban bahasa komunikasi yang otentik, yang tidak menimbulkan asumsi. Ini bahasa kamu jiwa, bukan ajaran kamu jiwa. Beda, itu urusannya beda. Bahasa kamu jiwa. Sehingga paguyuban di MLKI ini jika mau dengan menggunakan bahasa kamu jiwa itu otomatis nanti tidak akan muncul namanya ini mengaku, dan tidak ada karena otentik. Saya kira jadi belum ya udah itu laku. Bukan jadi tandanya yakin. Karena bahaya terbesar adalah ajaran yang mengatakan jari ini kandangnya yakin. Barang kandangnya mau jari mau yakin diyakini karena rumah sakitnya bener. Padahal mau jari ini. Makanya Sasmito dari dulu itu apa jadi bener. Apa itu Sasmito candi sekarang betul-betul dari prasasti bangsa itu. Borobudur, Prambanan, Taosan, Candi Banyu, segala candi banyak sekali. Itu karya asli leluhur kita. Itu candi Jawa. Maaf ya kan, saya nggak menyebut ajarannya. Karena itu diklaim oleh peradaban yang lewat. Penguasanya katakanlah jalan tertentu penguasa. Karena politik itu jangan tradisi sesuai dengan penguasa itu. Ya, andaikan penguasa sekarang menemukan candi baru karena mayoritas dan politik dinamakan candi sesuai dengan ajaran itu. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita pelajari dari Sasmito ini. Caranya adalah kita baca ini, kita takon itu sih besok. Dan itu menurut ajaran Jawa, ajaran yang kita ini nanti akan dijawab. Terus dinyek kalau masih mediator hukum. Padahal itu kita mau belajar, mau bertanya-tanya, mau aku ke ini loh. Dengan bahasa kau juga, saya kira aku belajar. Nanti aku jadi dialog. Salah Sasmito akan terjawab. Siapa yang tidak wajib? Akan dari itu, pada ya, bahasa selain itu aku belum apa. Bagaimana aku nggak tahu. Ya, bahasa aku sederhana. Aku nggak mau tak tahu. Kata aku tak tahu ini tidak sederhana loh. Sebenarnya kekuatan kocok-kocok luhur ini kocok yang punya ajaran asli di situ. Engkau tak tahu itu musik. Ya, jika tidak dibekali dengan asumsi tadi. Engkau kayak orang sebuah ini, engkau kayak ajaran ini. Asumsi ambil betul pasti bakalan. Tahu baik. Kalau dulu selamat Bapak Daya ya. Terima kasih Ijanit untuk statement-statementnya yang bagus, bisa didalami lagi nanti. Oke, selanjutnya penanya yang ketiga atau ada yang mau memberi sanggahan, masukan dan lain sebagainya dipersilakan. Izin sekalian, saya adalah Ketua Paguyuban Topeng Mas yang baru mengajukan aku ke Menkumham. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rian Sugiharto. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya butuh saran dari beliau. Apa saran atau upaya dari teman-teman penghait kepercayaan atau kata-kata kepercayaan yang belum berani menyantumkan kepercayaan sesuai dengan yang diyakini. Karena kami itu memahami ini sangatlah urgent agar kita menjadi warga negara yang baik, bijaksana, juga bijak sini. Artinya kita percaya
juga ikut di dalam peraturan perundangan yang telah diputuskan. Jadi kami selaku warga penghayat bisa menyantumkan identitas di KTP maupun KK. Nah, ini ada beberapa hambatan. Nah, tentunya saya akan saran dari Bapak Rian Sugiharto memberikan tip bagaimana mengatasi hal ini. Mungkin itu. Terima kasih. Salam Rahayu. Sensasional atau kelompok penghayatnya. Nah, langkah itu sebenarnya dilakukan untuk mencapai, kalau bahasa akademiknya itu resilient, tahan. Karena banyak hal teman-teman itu kadang tidak mencantumkan, kadang karena tadi kayak memang ada yang stereotip, kayak nanti ada yang ngomongin ini dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kendala terbesarnya dari situ. Karena itu secara psikologis perlu kemudian penguatan resiliensi baik pada tingkat individual penghayat kepercayaan maupun pada tingkat organisasi atau kelompok penghayat itu sendiri. Yang kedua, saya kira MLKI akan punya ruang penting di sana untuk kemudian turut mendorong mendorong teman-teman yang punya punya keinginan untuk kemudian mencantumkan kepenghayatannya itu di dalam KTP itu ya. Dan ruang itu saya kira penting untuk kemudian difasilitasi secara lebih mudah. Sekalipun kalau menurut beberapa cerita teman-teman di penghayat, proses pengajuannya kan tidak sulit amat sebenarnya. Jadi negara sudah memfasilitasi, sudah memberi ruang untuk melakukan itu. Hanya kemudian yang perlu dilakukan adalah membangun resiliensi di tingkat atau ketahanan di tingkat individu maupun di tingkat kelompok penghayatan itu. Dengan cara itu kalau menurut saya ruang untuk kemudian benar-benar berani mencantumkan kepercayaan di dalam KTP saya kira bisa dilakukan ya. Dan yang kedua, saya kira pendampingan terhadap teman-teman di kelompok penghayat yang memang entah itu yang secara jumlah sedikit maupun pada kelompok penghayat yang jumlahnya besar tetapi secara individual tidak cukup pede untuk mencantumkan itu ya, penguatan secara psikologis itu menjadi penting sehingga resiliensi itu kemudian terbentuk. Kalau kita sampai kepada kesadaran itu, sebenarnya orang di luar mau mengatakan apapun kan sebenarnya bukan sesuatu yang bukan menjadikan sesuatu yang kemudian membentuk ketidaknyamanan karena beragama penghayat kepercayaan. Jadi sederhananya mungkin makanya terkait dengan penguatan resiliensi atau ketahanannya pada personal maupun pada kelompok. Dan itu memang kalau pengalaman kami waktu di Satu Nama, dampingi juga teman-teman di Sapo Darmo, kemudian di Parmalin dan sebagainya. Kendalanya sebenarnya hanya soal tadi, nanti kira-kira omongan sosial kayak apa, hanya itu sebenarnya. Sehingga kalau itu kemudian bisa diyakinkan bahwa ketangguhannya cukup, secara mental juga cukup, saya kira ruang-ruang untuk tidak memberi tidak memberi ruang karena orang lain mengatakan sesuatu, saya kira kok bisa dilakukan. Kira-kira mana nanti, semoga saya menjawab. Harusnya agama itu tidak tercantum di situ, karena itu identitasnya tidak identitas perorangan lagi, tapi menyebut identitas suatu agama atau ciri khas. Tidak boleh. Tapi Indonesia masih menggunakan itu. Ingat loh, politik dominasi mayoritas sangat penting di dalam demokrasi yang salah guna ini. Ya, makanya saya boleh matur nih untuk ini. Sebenarnya Pak Gres sudah melakukan loh dengan acara Kulon Nuwun di Solo kemarin. Betul-betul dahsyat lah. Bahkan mobil aja macet berjam-jam sana, hampir gegeran. Untuk apa itu? Untuk organisasi brand, membranding MLKI
mensosialisasi LKKI dengan masyarakat. Kalau itu membesar dan intens dan konsisten, maka PENGAT itu tersosialisasi dengan sendirinya sehingga menjadi salah satu denyut nadi beri kehidupan sosial di masyarakat. Kalau sudah begitu, KTP nggak usah disuruh, Pak disuruh sudah berdiri sendiri. Karena apa? Itu di sosialisasi konco-konco pengajaran leluhur kok. Santai aja lah. Konco-konco ya leluhur, kono ya ikut leluhur, salah ikut leluhur semua. Ya akhirnya prinsip dominasi itu kan gara-gara itu. Aku podo karo kaya, sing podo karo aku kan banget aku tahu yang baik. Misalnya begitu bisa nggak MLKI memanfaatkan itu dengan hukum yang sudah selesai katanya di tadi. Kalau sudah selesai, ya ayo bareng-bareng. Ingat, leluhur menanamkan nilai-nilainya dengan budaya. Kita juga harus mengenalkan dengan budaya juga. Udah, ayo berbudaya bareng, berkesenian bersama-sama, di sana terjadi transaksi budaya. Terima kasih. Teman-teman yang masih ragu-ragu, tidak usah. Ya kayak tidak bilang buanglah keraguan. Ya buanglah keraguan tidak sendiri dulu. Kemudian ini ya teman-teman, ini ada undangan untuk ketua pemilihan. Nanti ikut ya. Ada yang offline di Jakarta untuk ketua pemilihan pusat. Akan ada sosialisasi mengenai rancangan peraturan presiden mengenai perlindungan penghayat ini. Jadi kita berperjuangkan itu pelan-pelan ya. Mulai dengan adanya Kementerian Kebudayaan sekarang terrealisasi, dan lewat Kementerian Kebudayaan ini kita terus berjuang supaya tidak saja keputusan MK, karena keputusan MK itu biasanya banyak yang juga gitu, ada yang nggak menjalankan. Kalau ada peraturan presiden itu lebih tinggi lagi yang secara teknis ada peraturannya, perpresnya, itu biasanya instansi itu mengambil itu. Jadi kita sudah berjuangnya sampai ke sana. Jadi tidak usah ragu-ragu, sudah beda jalannya gitu. Lalu untuk merubah identitas itu tidak harus satu keluarga. Kalau dalam satu keluarga itu bapaknya saja, ibunya, aku yang monggo. Contohnya ada saya, Mas Gogol. Ini dalam satu keluarga ya istri kami itu masih ragu-ragu, ya nggak apa-apa. Suruh panggilan leluhur. Panggilan dapur. Nggak apa-apa. Bahkan dulu itu asal saya terlibat di kegiatan kalau jiwa itu udah nggak mau gitu rasanya gitu. Tapi sekarang sudah berubah 360 derajat pemahamannya tentang penghayat gitu ya. Jadi lalu untuk mengubahnya seperti dikatakan Kirian tadi sederhana sekali kalau di Solo gitu ya. Hari ini kan juga biasa suruh ngambil di kecamatan online saja. Hanya 4 dokumen yang dibutuhkan: KTP asli, KK asli, surat rekomendasi dari MLKI atau paguyuban, kemudian ada surat pernyataan perubahan data di KK itu saja sih, atau selesai. Jadi silakan berdinamika di dalam di masing-masing dan keluarga. Ya memang nggak usah jauh-jauh dimikirkan yang di luar, ya di dalam keluarga sendiri diselesaikan dulu. Ya nggak usah kotak-kotakan, santai aja ya. Apa namanya, bisa ganti. Jadi tidak ada masalah itu. Kalau kan yang paling susah itu mengurusi sumbelan kita. Jadi kenyataannya mungkin dibayangkan, susahnya harus dinikmati. Makan susah. Jadi itu kalau yang Nasrani itu pernah dengar kata-katanya Yesus itu. Apakah kamu kira kekhawatiranmu itu bisa menambah usiamu sejengkal saja? Orang bergunanya berarti kan khawatir. Jadi pasti setiap saat kita itu akan dihadapkan pada kekhawatiran. Dan ketika bicara kekhawatiran mengenai aku dari ganti KTP, kopiye nasibku,
Itu sama aja kan, ya aku nggak khawatir, aku nggak ganti KTP pun kan pertanyaannya juga sama dia nasibku gitu. Satu jam 2 jam ke depan itu nggak ada yang tahu nasibnya. Terima kasih. Dalam arti ikut menguatkan supaya berganti KTP. Jadi saya ngomong tentang pengalaman saya. Saya itu kadang ya niru Mas Darmo dan Mas Gogon itu karena seni ya Mas ya. Seniwan saya di sini Mas. Karena saya itu dari RT itu kan yang beragama itu 160 RT di Kelurahan Musuhan itu dan 24 RW. Nah di situ saya punya kerentak sudah dari dulu Mas Darmo. Dari kata-kata itu saya petikkan akhirnya saya simpulkan di situ dari ibu keke disapiki dukung dan itu saya petikkan akhirnya saya kecilkan gitu. Saya kepingin nanya sendiri. Setiap kali ada pertanyaan, ketika tak duduk ke KTP itu menjadi timbul pertanyaan. Dan itu menjadi kebanggaan saya. Ini lihat nih yang 160 itu KTP ini tidak menjadi pertanyaan. Akhirnya di situ kan saya malah menjadi perhatian dan sorotan. Akhirnya di situ saya satu lawan setia. Berarti kan saya paling apik kan kali langkah. Karena jadi kalau ini akeh domono aku wedi. Aku punya ini jadinya nanti terjadi setiap timbul pertanyaan dan lain sebagainya. Seperti juga Pak Kris tadi yang menjadi penganut kepercayaan di dalam satu keluarga besar saya loh termasuk itu buyut waris pasiku itu yang menjadi KTP-nya kepercayaan itu saya. Memang kakak saya itu sudah ngomong bocah sih juga memang aneh. Memang aneh ngomong itu ya itu kata Mas. Nah setelah saya berkata seperti ini, nesenya Rabulan seperti Mas Darmo nanti KTP ini diganti yang cepat. Macam luar. Ya. Sudah itu tangan. Nanti selanjutnya terus kita fokus memakai Surakarta. Saya mohon fokus untuk melawan penguatan Papandaya selama 1 tahun ke depan. Nanti tahun depan ganti lagi pegawai lain untuk dikuatkan. Yang kedua tadi yang asik sekali dibicarakan terakhir mengenai KTP. Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa kamu pindah agama? Jawab saja, saya tidak pindah agama. Kalau pindah agama itu kan dari agama A ke agama B. Tapi kalau dari agama ke kepercayaan asli leluhur itu bukan pindah, karena pindah itu makin jauh. Itu namanya pulang ke rumah. Terima kasih. Dan kami sambung kasut dan Mas Anggoro tuki mangke Purwan Purwo Antilasono Kancah mangke Rahayu Isantren ing pasanipun kali butuh kanthi kidung kalawi. Ono kidung rumeksa
mewah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling atuh tanhono ngarahing kami kuno dudukan sirno kanggo triganggo kayu mono kloco durgo mendak kala sumimpang rayu sakutuwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Anggoro, ini kalau mengakhiri dumateng organisasi Papadaya dulu dari bapak-bapak laku-laku yang sampun urut kasih dan jati. Kalau kantor sasmitanipun bincang menawi dengan sang ketua, makin monggo khusus sinten ajeng setiap 4 Juli menika beneran aturanipun menika datang Mangkunegaran Wisatawan Kanjeng Handaya Ningrat Las menika rutinitas menika kedua tahun menika 4 Juli. Kula kodal menika paguyuban Pancasila kula pasrah. Menika Pak niki kula tampi kanthi matur nuwun sanget. Mugi-mugi buku data atau dokumen saking Papadaya mungkin lagi sakit atas kawuningan kagem kadang-kadang mengenai kepercayaan Papadaya khususipun lan sakit atas di kawuningan kagem sanesipun kadang-kadang mengenai kepercayaan ingkang badhe mugi ajaran Papadaya. Salam 2 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Lagi. Hitungan lagi. 1 2 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampaikan susunan acara, ada salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Anda, kalau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sakit kata dari kami, Rahayu.